Jadi Mbak Feby ya? Iya Bu. Oke. Bagaimana kabar sana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau ibu, bapak di rumah bagaimana? Alhamdulillah baik. Jadi alhamdulillah semua. Bagaimana Mbak Feby? Sekarang kan sudah mau semester tak? Minggu depan tugasnya bagaimana? Berapa? Banyak yang terkumpul? Iya, tapi masih ada juga yang belum saya kerjakan. Masih ada yang belum kita kerjakan. Jadi ibu dengar itu tanggal 20-an? Oke, semangat di kerja tugasnya. Ya nak, ibu tuh paham sekali apa yang Nak Feby rasakan sekarang. Apalagi memang dia banyak sekali tugas mami semester, terus pulangnya sampai sore juga. Nah, yang penting Nak Feby tuh bisa mengatur waktunya sebaik mungkin. Nah, ngomong-ngomong, kenapa mencari ibu Nak Feby? Apa ada yang mau diceritakan? Iya Bu, jadi saya kesini mau minta tolong sama Ibu buat bantu saya mencarikan solusi dari permasalahan yang saya alami sekarang. Bisa sekali. Ibu sangat senang kalau Nak Feby datang ke sini untuk cerita ke ibu. Kira-kira apa permasalahan tadi? Begini Bu, saya punya kebiasaan buruk, tapi bisa juga Bu, orang tidak ada yang tahu permasalahanku. Bisa sekali nah jadi begini nah, ibu itu punya beberapa asas yang ikat ibu. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, ada asas kerahasiaan juga, dan keterbukaan. Jadi ada sebenarnya beberapa asas, tapi ini yang paling penting. Jadi kalau asas kesukarelaan itu dimana Nak Feby datang menemui ibu dengan sukarela. Kan Nak Feby datang ke sini karena memang mau toh, dan itu sudah asas kesukarelaan. Nah, kemudian asas keterbukaan. Jadi Nak Feby itu harus terbuka menceritakan apapun masalahnya, jangan ada ditutup-tutupi atau hanya setengah-setengah dicerita. Nah, yang ketiga itu ada namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu ini yang kita takutkan tadi. Nah, ini asas kerahasiaan itu dimana ibu tidak akan menceritakan apa yang sudah Nak Feby ceritakan ke ibu, tidak akan ibu sebarluaskan apalagi ke teman-teman guru ataupun ke teman-teman atau siswa lain. Jadi tenang mungkin karena ibu terikat sama asas kerahasiaan. Begitu pula dengan Nak Feby. Nak Feby juga jangan ceritakan apa yang sudah kita bahas ini keluar gitu. Sampai sini sudah paham? Iya Bu, saya paham. Selanjutnya sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, ibu mau sepakati dulu waktunya. Kira-kira 45 menit cukup nih? Mungkin sudah lumayan cukup ya. Cukup nih. Oke, jadi kalau begitu silahkan ceritakan apa yang menjadi permasalahannya Nak Feby. Begini Bu, saya kesini tuh Bapak juga cerita tentang permasalahan terus sekalian juga aku minta pendapat apa yang alami sekarang. Oke, ibu senang sekali karena Nak Feby sudah datang ke sini tunggu ibu mau cerita-cerita sama ibu. Itu sudah luar biasa, itu senangnya. Kira-kira apa yang Nak Feby mau ceritakan ke ibu? Jadi begini Bu, saya punya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk seperti apa? Kebiasaan itu tuh kayak badan itu selalu capek, lelah. Kalau belajar tidak konsen lah, karena setiap hari mengantuk juga. Jadi kira-kira bagaimana caranya mengatasi hal kayak begini? Sebelumnya ibu mau tanya dulu. Kira-kira belakangan ini apa yang kita kerjakan? Apa kegiatan Pak? Kerja tugas Ibu, tapi kerja tugas itu Bu, karena banyak sekali tugas itu dari dulu. Ya kerja tugasku sampai malam, sampai begadang terus lalu malam baru tidur Kak. Jadi malam tidur di kira-kira semenjak kapan itu mulai tidak teratur tidurkan? Sejak 2 bulan yang lalu. Jadi tepat nih tidur aku begadang terus. Jadi Nak Feby ini merasakan selalu mengantuk. Selalu tidak konsen belajar, belum lagi badannya semua loyo kalau di kelas kalau tadi. Oke, jadi begitu yang kita rasakan kita. Oke, nah Nak Feby kan merasakan hal seperti itu. Ibu merasakan juga, maksudnya ibu paham apa yang kita rasakan. Nah, karena memang kalau apalagi tuh
jam itu sampai jam 3.45 di sekolah, belum lagi kalau pulang capek nih langsung kalau tidur ekstrakurikuler kayaknya juga. Nah, kayak ibu paham nak aku yang kita biasakan kalau pulang sekolah belum lagi kemudian. Oke nak, jadi sebelumnya ini mau tanya bagaimana awal mulanya jadi tak melakukan mengerjakan tugas hingga malam. Jadi kemarin itu kak ekskul kelas berapa karena melihat itu ya pulang sekolah itu teman-teman pelatihan sekali kerennya dari masuk kamu mendaftar dan alhamdulillah lulus lah. Terus kan latihannya itu pasti dan hari Kamis sampai dan Jumat sampai jam 6. Jadi kalau pulang ya bersih-bersih, makan, istirahat. Biasa dulu aku bantu dulu mama aku bersih-bersih baru sudah itu ibu untuk capek kamu jadi kasih bilang capekku itu dengan scroll TikTok. Tapi malah enakan kamu kasih sampai tertawa kamu jadi tugasku itu membutuhkan kerja karena malam jadi tugasku itu kerja besok. Jadi sepulang sekolah, nah baby itu scroll TikTok, terus ada juga ekstrakurikuler tadi pas berapa itu hari Kamis dan Jumat. Nah pulang sekolah capek nih ya. Nah sekarang ibu mau tanya sama anak baby, apa sih yang anak baby itu inginkan atau butuhkan? Berubah dan menghentikan kebiasaan saya itu yang mengerti. Oke, jadi mau merubah kebiasaan buruknya. Gitu. Sebelumnya ibu mau tanya, adakah usaha yang sudah pernah kita kerjakan untuk mengatasi persoalan tak ini? Sudah Bu, saya sudah pernah mengerjakan tugas saya dari awal, tapi ternyata tugas lain masih ada, masih banyak. Jadi kita berusaha bisa tidak berada. Jadi sudah mungkin pernah mencoba untuk melakukan mengerjakan tugas di awal, tapi ternyata setelah dikerjakan masih ada lagi tugas-tugas di dalamnya. Oke, Mbak Devi itu tahu tidak apa saja dampak dari begadang? Yang tahu itu Bu cuma kayak lambat bangun, mengantuk di kelas, tidak konsentrasi juga. Oke. Jadi bagus sekali nih karena ada nih tidak tahu sih bagian dampaknya. Mungkin itu bisa sedikit menambahkan jadi kalau kita begadang di rumah pasti nanti kita akan kekurangan darah karena selalu begadang, gitu kan darah itu tidak mengalir, sedangkan itu darah mengalir itu mulai dari jam 11 sampai jam 1. Nah kalau kita saja mengerjakan tidak berhenti beraktivitas jam segitu, otomatis nanti darah akan menurun. Nah kalau turun darah jadi nanti kita akan merasa pusing. Nah itu biasa nanti itu merasakan pusing kalau di sekolah, sehingga tidak konsentrasi nanti belajar. Nah selain itu, kalau kan tadi Kak bilang lemas kalau belajar, nah itu salah satunya faktor dari begadang karena imun tubuh kita itu turun nih. Nah kalau imun tubuh itu sudah turun, nanti kita itu tubuh rentan untuk terkena penyakit. Nah seperti itu. Tapi Bu, saya masih bingung mau lakukan seperti apa Bu? Ya. Jadi ibu tadi kan Nak Devi bilang mau keinginannya itu mau mengubah perilakunya. Mungkin ibu bisa evaluasi sedikit dari pengalamannya ibu. Jadi ibu itu dulu waktu sekolah juga aktif di organisasi. Nah ibu juga itu kayaknya tugas yang lumayan banyak juga sama kayak ibu juga dulu pulangnya sampai sore sekali. Nah caranya ibu seperti apa? Caranya itu ibu buat list atau jadwal kegiatannya. Jadi ibu tulis nih dari jam sekian sampai jam sekian ibu akan melakukan ini, jam sekian sampai jam sekian ibu melakukan aktivitas ini. Jadi kan ibu pulangnya jam 3.45 sama juga kan dengan Nak Devi. Jadi pulang ibu tinggal rapat lagi, rapat posisi. Jadi rapat posisi ibu itu jam 4 sampai jam 5. Nah setelah itu jam 5 kan ibu sudah pulang. Ibu memanfaatkan waktu untuk beristirahat sejenak, sambil bersih-bersih, sholat, makan malam. Selanjutnya ibu itu tidak lagi memegang HP dulu. Ibu jadi
ibu itu langsung kerjakan dulu tugas sedikit-sedikit kan. Nah, tapi tidak langsung ibu kerjakan pada saat itu juga. Nah, ibu kalau jam 10 itu ibu tidur dulu, rehatkan badannya ibu, nanti ibu lanjutkan lagi di subuh-subuh. Jadi kita bisa kerjakan dari subuh-subuh sambil sholat subuh itu juga siap-siap juga untuk ke sekolah. Jadi sampai di sekolah itu langsung refreshing begitu. Nah, kalau ibu lakukan seperti itu. Iya, Bu. Paham dulu sekarang, Bu, dan mau coba seperti itu. Oke, jadi apa langkah awal yang akan kita lakukan? Dari cerita ibu tadi, jadi saya akan lakukan itu. Yang pertama, saya akan membuat list atau jadwal yang harus saya kerjakan besoknya. Terus dengan membuat list dan jadwal itu, saya dapat mengatur waktu saya, Bu. Ya, tidak juga melakukan hal-hal yang tidak berguna seperti scroll TikTok sampai lupa waktu, sampai menunda tugasku. Terus Bu, dengan saya lakukan itu, semua tugas-tugas saya dapat terselesaikan juga, dan juga saya tidak akan begadang lagi untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Ya, bagus sekali Nafi, karena Nafi sudah tahu mau mengerjakan apa. Jadi ibu cuma mau bilang semangat, karena Nafi itu kalau ada jalannya, insya Allah nanti akan dilancarkan. Apalagi ibu lihat tadi Nafi itu besar sekali niatnya untuk mengubah kebiasaan seperti ini. Jadi insya Allah Nafi semangat saja, dulu ikuti dulu apa yang Nafi mau rencanakan dari awal. Ya Bu, terima kasih atas saran dan solusi. Oke, baik. Jadi tujuan awalnya Nafi itu katanya mau buat list ya dari kegiatan supaya bisa tahu menentukan jamnya. Oke. Jadi setelah melakukan proses ini, bagaimana? Apakah Nafi bisa menyimpulkan sesuatu? Iya Bu, jadi kesimpulannya itu saya terlalu banyak melakukan hal-hal yang tidak penting seperti scroll TikTok sampai lupa waktu, dan saya juga sering menunda mengerjakan tugas sampai tugas saya menumpuk dan saya kerjakan itu sampai lupa. Jadi bagus sekali, ibu juga senang mendengarnya karena Mbak Devi sudah tahu apa masalah sebabnya kenapa seperti itu. Nah, sekarang ibu mau tanya lagi, bagaimana perasaan dalam melakukan konseling? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega, dan saya juga sangat senang karena saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, ibu juga merasa lega sekali dan senang karena Mbak Devi juga sudah bisa menentukan masalahnya. Nah, ibu cuma mau bilang semangat dan semoga lancar ya, apa yang mau di-planningnya ke depan sudah bisa dilaksanakan dengan baik, karena ibu yakin juga pasti nanti ibu bisa. Iya, terima kasih Bu atas saran dan solusi dari ya, sama-sama. Jadi nanti kita ketemu lagi ya pekan depan di jam dan tempat yang sama, supaya ibu mau tahu bagaimana progres setelah melakukan konseling, apakah ada perkembangan. Iya Bu. Ya, karena waktu juga sudah habis, tadi sudah mengunjungi, mungkin bisa dilanjutkan pelajaran tadi kelasnya. Kalau begitu Bu, saya pamit dulu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Ya.